Oke, salam jumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita sedang melakukan explore program dunia pariwisata di Sumatera Utara. Hadir bersama kita tamu kita Bapak Dr. Andos Unggul Sitanggang, MSI. Beliau adalah pemerhati pariwisata Sumatera Utara. Lahir di Samosir 6 Desember tahun 1967. Salam jumpa Pak Sitanggang. Siap, delegasi keren. Wes, mantap. Apa kegiatan hari ini Bang? Sehingga Bang kayaknya semangat kali. Ya, terima kasih untuk delegasi yang mengundang kita. Kegiatan kita hari ini senantiasa tetap mengacu kepada program intinya bagaimana mengembangkan potensi Sumatera Utara di era pandemi COVID-19 ini, khususnya penanganan dari teman-teman yang terdampak COVID, khususnya yang bermasalah di bidang ekonomi, dan demikian juga yang berkaitan erat dengan blogger di kepariwisataan seperti itu. Oke, jadi kita pada saat ini bintang tamu kita ini putra daerah Samosir. Beliau aktif memperhatikan kepariwisataan di Sumatera Utara. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita dalam rangka pengembangan wisata Danau Toba sebagai prioritas peningkatan sumber daya dan pendapatan masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah tengah berencana melakukan pengembangan kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara. Kawasan wisata tersebut merupakan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu kawasan Danau Toba. Apa yang dalam pemahaman dari Pak Sitanggang terkait dengan rencana pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai skala prioritas pariwisata di Indonesia? Baik, sebenarnya dan sesungguhnya ini menjadi kesempatan emas bagi Sumatera Utara. Danau Toba sebenarnya bukan hanya sebagai prioritas, tetapi sekarang ini sudah menjadi destinasi super prioritas. Super prioritas. Jadi di Indonesia ini oleh Pak Presiden RI Pak Jokowi telah menetapkan ada 5 super prioritas, ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Iya. Tetapi dari kelima ini yang super prioritas diangkat lagi 3. Salah satu diantaranya adalah Danau Toba. Jadi kan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat kepada kawasan Danau Toba yang meliputi 7 kabupaten di wilayah tersebut, sesungguhnya menjadi satu potensi yang luar biasa di dalam promosi Sumatera Utara, khususnya ketika sektor pariwisata ini diunggulkan secara nasional, tentunya berdampak total kepada laju pertumbuhan kekuatan ekonomi Sumatera Utara. Di samping itu juga berbicara mengenai pariwisata kan berbicara mengenai kesenangan, kebahagiaan. Pariwisata itu adalah bagaimana kita menikmati keindahan alam, keindahan budaya, keindahan sejarah menjadi sesuatu yang mendatangkan semangat dan baru bagi kita gitu. Jadi destinasi-destinasi yang ada di kawasan ini sesungguhnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi antara pemerintah, swasta, dan pengusaha. Yang dimaksud dengan pemerintah juga tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga aktif, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Di samping itu satu hal yang menarik yang mungkin belum tersosialisasi secara menyeluruh, ketika kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai anggota UNESCO Global Geopark. Nah, ini luar biasa. Jadi aspek-aspek yang menyangkut potensi sumber daya alam Danau Toba, apakah itu dari aspek biodiversity, biologi, dan dari keunikan-keunikan lain, dapat menjadi satu ajang promosi kita ke dunia internasional. Dan ini tidak hanya tanggung jawab kita. Cuman persoalannya kita belum sampai ke persoalan memang, tapi peluangnya sungguh luar biasa apabila ini kita siapkan secara dini dan secara profesional. Jangan lagi artinya kan berpikir
begini membenarkan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan kebenaran. Dalam perhatian Pak Sitanggang sebagai pemerhati dunia pariwisataan, apakah pemerintah daerah khususnya di daerah penyangga di 7 kabupaten kota tadi sudah memang maksimal melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendukung program ini? Menurut saya belum maksimal sekali. Tetapi sesungguhnya pariwisata itu kan contohnya, mohon maaf, di kabupaten yang potensinya di kawasan Danau Toba, hampir seluruh kabupaten Samosir. Tapi yang kami lihat, Samosir itu memang sudah luar biasa. Tetapi Samosir itu dikembangkan dengan kerjasama dengan pemerintah pusat, harus tersinergis dengan kabupaten penyangganya, apakah Simalungun, Toba, Karo, Dairi, dan kabupaten lainnya gitu. Jadi ini semua belum tersinergis secara belum maksimal. Ini yang kami lihat. Jadi oleh karena itu sebenarnya pengembangan kepariwisataan harus memang terintegrasi. Apakah masih nampak menonjol di sana ego sektoral daripada masing-masing kabupaten kota? Sesungguhnya kalau ego sektoral itu pasti ada. Pasti ada nih itu. Cuman bagaimana ego sektoral itu dituangkan dalam satu unity, satu kesatuan, kelemahan yang satu menjadi kelemahan yang lain, kelebihan satu, kelebihan yang lain, berbicara mengenai pemerintahannya, sehingga di sini terakomodir dalam program daripada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten masing-masing itu. Kemudian kalau kita lihat daripada komitmen daripada pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di 7 kabupaten kota pendukung daripada kawasan wisata Danau Toba ini, apakah sarana prasarana pendukung di sana sudah memang dipersiapkan baik atau masih banyak yang perlu ditata kembali? Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan, tetapi masih banyak yang perlu ditata. Standarnya kan ada. Ada standar. Apalagi kita ini kan menuju satu destinasi wisata internasional. Jadi perbaikan di 3A itu aspek aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Ini intinya tiga hal ini, 3A namanya. Kalau Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah sebenarnya di 3A ini, di 3A ini harus dikembangkan aksesnya, bagaimana akses ke sana, amenitasnya, bagaimana sarana-sarana pendukungnya, dan aksesibilitas termasuk sarana prasarana. Sarana prasarana yang Bapak bilang tadi itu yang perlu dikembangkan dengan standar-standar yang safety-nya jelas, yang juga memenuhi selera daripada pengunjung, tidak hanya domestik tetapi juga dari internasional. Kemudian dari aspek atraksi ini kan sangat kegiatan budaya gitu. Iya. Jadi kawasan ini sesungguhnya memiliki keunikan masing-masing. Hampir setiap daerah, apakah Samosir di Samosir saja. Di Samosir kalau tidak salah terdiri dari 9 kecamatan. Di setiap kecamatan punya karakter tersendiri yang unggulan. Jadi ada yang penting diangkat. Saya berpikir ke depan pemerintah daerah bersama dengan provinsi yang difasilitasi oleh pemerintah pusat juga bisa kita khususnya di atraksi yang Bapak sebutkan ini. Setiap kawasan ataupun setiap desa ataupun kecamatan mempunyai atraksinya. Pemerintah hanya sebagai fasilitator, motivator, sehingga sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Ketika ini sudah jelas dikemas dengan baik, tentunya ini kan akan bisa menjadi promosi kita. Kita bisa meniru seperti NTT. Lebih maju lagi di sana sepertinya. Kalau menurut saya sesungguhnya pengelolaan karena kesadaran masyarakat sudah memang mereka lebih dulu. Tetapi di kita yang mungkin disinilah peran semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi termasuk juga pemerhati pariwisata, dunia usaha, termasuk juga travel agent and bureau. Jadi di sini perlu sinergitas, terintegrasi ya. Kemudian apakah sarana prasarana pendukung dari sisi transportasi hari ini sudah cukup atau memang perlu dimaksimalkan lagi? Menurut pengamatan kami, kalau dari aspek transportasi memang
belum cukup sekali, tetapi sudah untuk kondisi sekarang sudah lumayan. Apalagi ini kan pasca COVID ini pengunjung juga terbatas. Ya. Tetapi ke depan ketika ini sudah menjadi dimungkinkan termasuk oleh UNESCO, oleh pemasaran dari kementerian masing-masing stakeholder yang ada, ini menjadi satu peluang bisnis. Ini harus diperbaiki. Contohnya ketika di sana juga menurut saya kapal-kapal pesiar di lintasan dan harus dibuatkan. Sekarang kan sudah ada ferry yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi kan aksesnya juga harus memang jelas terjadwal. Dan karena memang sekarang Pak agak memang terbatas penumpang, saya melihat bahwa jadwal ferry itu juga tentatif dia bisa berubah sesuai dengan kebutuhan pasar. Tapi kalau ke depan barangkali tugas pemerintah bisa melakukan penjadwalan yang tetap, ada kontribusi kepada dunia usaha. Saya kira bisa. Jadi di sini sinergitas tadi. Tetapi dengan melibatkan peran swasta untuk langsung terlibat langsung, jangan mematikan swasta. Jadi sekarang ini banyak di masyarakat kita itu sedikit rada-rada kecewa, Pak. Ini informasi yang kita himpun bahwa mereka melihat Danau Toba itu fasilitasnya kurang, kemudian malah biayanya mahal. Ini yang menjadi kendala di masyarakat ini. Mungkin ada solusi yang bisa diapakan oleh Pak Stanggang ini. Sebenarnya menurut saya secara pribadi pengalaman kita di Danau Toba itu, kenapa terjadi? Contohnya dari aspek mentaliti masyarakat juga memang harus dikuatkan. Itu SDM kepariwisataan namanya. SDM pengelola ataupun pelaku wisata. Ini juga peran pemerintah harus bisa memonitor ini. Contohnya standar seperti apa di perhotelan itu. Ketika harga hotel contohnya dengan standarnya yang deluxe sekian ratus ribu, apakah ini telah sesuai dengan keinginan daripada wisatawan atau tidak? Ini penting harus disesuaikan sehingga para pengunjung merasa puas dengan mengeluarkan uang. Harus puas dia. Satu. Yang kedua contohnya di kuliner. Saya tidak setuju ketika sering orang menyampaikan mengapa rapat begini katanya, jelek katanya. Itu pernah memang kejadian. Saya sendiri nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi jangan dibuat ini satu isu untuk membuat kawasan Toba itu, semua begitu. Tidak. Mungkin itu kecelakaan kecil. Masih banyak yang bagus. Dan banyak mangga itu yang bagus. Dan begitu juga terhadap restoran-restoran yang ada, rumah makan itu. Jadi kan sebenarnya di sini penting peran masyarakat difasilitasi, dimotivasi oleh pemerintah dan diawasi sehingga masyarakat itu juga serta-merta mengharapkan ini menjadi satu kebutuhan utama. Ketika wisatawan kecewa, dia rugi. Itu harus menjadi satu pemahaman di hati dan di mata masyarakat pelaku usaha itu. Karena ketika satu orang dikecewakan, akan ada 1000 orang lebih kecewa lagi. Apalagi dengan adanya dunia maya sekarang ini, satu kelakuan yang salah tak dibuat di Facebook, Instagram, di segala macam. Ini sangat ini merugikan tetapi itu yang saya sampaikan, sinergitas tadi di antara masyarakat di ketujuh wilayah ini juga harus membuat ini menjadi satu kebutuhan besar, satu kepentingan besar. Ada solidariti kita di mata masyarakat, bukan menyalahkan masyarakat. Banyak orang yang berkarya di sana, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat target kunjungan wisatawan di daerah kawasan wisata Danau Toba ini sepertinya ada penurunan. Apakah mungkin karena COVID atau memang ada harapan-harapan ke depan karena pemerintah kayaknya mencanangkan kunjungan wisatawan ini harus tembus di angka 1 juta ke depan. Sesungguhnya dan yang kenyataannya, kalau di RPJMD di Sumatera Utara saya melihat kalau target kunjungan wisatawan di tahun 2020 sampai tahun beberapa tahun ke depan itu masih di angka 500.000, tapi di program nasional sampai 1 juta. Cuman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang berpikir kita jangan hanya melihat dari kuantitas jumlahnya, tetapi kualitasnya lebih bagus.
kita menargetkan, menurut saya ini menargetkan 300.000 orang, tetapi uangnya lebih banyak tinggal. Gitu. Tetapi bagaimana supaya tinggal uangnya? Tentu dengan pembenahan yang ada di sana. Ngapain kita Pak? Kita harus 1 juta orang, tetapi jadi beban. Tetapi lebih bagus. Saya juga setuju. Pengalaman saya juga, dia berbelanja dengan baik, meninggalkan uangnya di sana dengan apa adanya, terus dengan cara seperti itu tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan mendukung laju peningkatan daripada pendapatan asli daerah seperti itu. Ya, tapi masyarakat sekarang ini kalau kita lihat di yang berkunjung ke Danau Toba itu kayaknya tidak mayoritas itu untuk lama tinggalnya kayaknya nggak sampai 1 hari. Nah ini yang harus dibangun komitmen daripada penyelenggara pariwisata di kawasan itu supaya fasilitas-fasilitas tadi dan kemudahan fasilitas yang diberikan itu ada manfaatnya bagi masyarakat sehingga tidak membebani masyarakat dalam hal pembiayaan. Itu betul. Tetapi begini, faktor lama tinggal kan begitu. Lama tinggal di destinasi itu apa? Saya mau merencanakan contohnya ke Perapat. Rencana saya 1 hari. Tetapi karena ada hal yang menarik dengan promosi di sana dari masyarakat, saya ke Tomok lagi. Di Tomok juga saya menarik, saya menambah lagi jadi ke tempat lain, ke Harangkaol, ke Sidalahi begitu. Jadi kan harus ada estafet daripada destinasi itu yang bisa saling menguntungkan, mempunyai daya tarik masing-masing. Contohnya kita ke Parapat itu juga harus bisa masyarakat di sana terutama pelaku wisata bisa mempromosikan daerah lain. Jangan hanya nggak usah pilih ke Tomok, nggak boleh di situ, jangan begitu. Itu yang lain harus bisa gitu. Jadi yang lain juga demikian. Jadi ya kita juga menyambut baik apabila para semisal agen-agen travel bureau bekerja sama dengan pemerintah, difasilitasi pemerintah tentunya membuat peta-peta rute-rute wisata itu. Contohnya begini, contohnya ketika dibuat untuk 1 hari destinasi ini ke sini dengan fasilitas seperti ini, paket wisata namanya. Dengan paket itu paket 2 hari, tetapi terukur dia dan bisa secara psikologis terjawab indikatornya sehingga bisa menjadi promosi bagi si wisatawan gitu. Apakah pemerintah daerah, kabupaten kotanya, atau pemerintah provinsi sudah membuat skala prioritas program-program paket wisata tadi? Karena kalau itu diterapkan dan itu mungkin lama tinggal itu akan bertambah. Yang tadinya hanya 1 hari perjalanan, dari mungkin bisa 1 hari atau 2 malam gitu. Ini kan membuat pemetaan kegiatan yang akan ditampilkan di dalam paket acara tadi itu akan lebih menarik lagi. Itu yang perlu disinergikan antar kabupaten kota sehingga saling mendukung tadi itu seperti yang Pak Kang bilang. Saya kira masing-masing pemerintah daerah sudah membuat perencanaan seperti itu. Cuman menurut saya itu bisa tereksekusi dan terlaksana dengan baik apabila ada semacam sinergitas. Saya selalu bicara sinergitas dengan dunia usaha, dengan pelaku-pelaku wisata, dengan yang lain. Kalau pemerintah saja tidak cukup, harus saling keterkaitan dia. Jadi si dunia berkolaborasi dia, collaboration tourism gitu. Kalau ada seperti itu pasti jalan dia. Jadi ketika dengan paket-paket wisata tadi ada saling kesinambungan, saya kira baru dia ini. Kalau pemerintah daerah mungkin mereka masih terpacu ataupun terpusat kepada program-program yang sudah ditentukan pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi karena ini sudah menyangkut kepentingan masyarakat, kepentingan si objek yang akan melayani pariwisata ini, pasti dia akan lebih eksis gitu. Kemudian pengembangan sumber daya manusianya kalau yang dilihat oleh Pak Unggul Sitanggang ini, apakah masyarakatnya atau sumber daya masyarakatnya itu memang sudah ada pelatihan atau program-program pendidikan supaya mereka harus memahamkan diri bahwa mereka itu berada dalam satu kawasan pariwisata dengan pola kerja dan pola pembinaan, pola
pola penyampaian yang harus sinergi dengan program pariwisata tadi? Sebenarnya pelatihan telah banyak dilakukan, namun Iya. kualitas pelatihan ini juga harus menjadi satu perhatian ke depan, baik oleh pemerintah daerah, Betul. pemerintah pusat, atau melalui Badan Otorita Danau Toba namanya, yang merupakan perwakilan daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kawasan Danau Toba. Jadi ini harus memang membuat satu pelatihan SDM yang sifatnya terukur, dan memang sudah dilakukan. Tapi saya juga berpikir jangan karena dibuat pelatihan, jangan hanya ada satu orang yang biasa pelatihan itu terus. Ada yang seksi pelatihan. Jadi dilihat harus ketika dilatih si matupang ataupun Ambarita contohnya yang masyarakat di sana, apakah dia pelaku wisata atau masyarakatnya, harus didampingi dia. Bagaimana outcome setelah dia pelatihan, apa yang bisa dia lakukan minimalnya untuk dirinya, begitu. Jadi tidak hanya di kertas bisa ditulis di apa, tetapi actionnya secara aktualisasinya seperti apa harus bisa dilihat kenyataannya. Kalau tidak seperti itu harus kita seperti yang saya bilang di awal tadi, kita hanya membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar dalam aspek pengembangan kepariwisataan ke depan, gitu Pak. Tapi kalau saya lihat perlunya satu di luar daripada pemerintah selaku regulator, kemudian pengusaha dan masyarakat setempat, perlu ada kelompok-kelompok sadar wisata yang harus dibangun, dan itu dijadikan seperti Dayjet itu kan juga kelompok sadar wisata sebenarnya mereka. Ini harusnya mereka diberdayakan dan dimaksimalkan supaya bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang dunia kepariwisataan di daerah kawasan tadi. Nah, ini yang perlu dikuatkan. Mungkin pemerintah Provinsi Sumatera Utara kedepannya punya program itu bagaimana menurut Pak Astana? Iya, sinergitas tadi. Kita saya berbicara sinergitas. Artinya kelompok wisata tadi, kelompok apa namanya, atau sadar wisata tadi memang sudah ada. Cuman saya melihat ini belum secara moralitas menjadi ini hati ke hati. Saat menurut saya di dunia pariwisata ini juga harus keikhlasan. Jangan selalu berpikir berpikir dan perilaku hedonis dan pragmatis. Apa manfaatnya bagi saya? Jangan dulu itu, tetapi ini bisa dilakukan sekarang, tetapi hasilnya bisa sebulan lagi. Gitu. Karena sekarang ini kita kan perilaku kita karena sekarang kebijakan apa segala macam, ya bisa saja kita hanya berperilaku yang penting sekarang udah aman lah itu, besok lihat besok lah. Mungkin ada beberapa karakter, saya tidak menuduh, di masyarakat kita di kawasan Toba ketika ramai lah contohnya pas musim weekend, mumpung libur ya udahlah seginilah harganya gitu. Nah itu jadi itu harus konsisten ya? Tidak konsisten. Itu sesuatu yang salah. Itu enggak saya tidak generalkan. Tetapi masih ada yang baik yang di pedagang asongan, pedagang kaki lima. Makanya saya berharap pelaku usaha tadi apa namanya yang kelompok sadar wisata itu dilegal formalkan dia. Itu dia saya menganggap dilegal formalkan dia menjadi satu usaha kecil menengah, apakah sebagai IKM, dan ini kita bentuk dalam wadah koperasi gitu. Betul. Jadi sehingga ada sustainability-nya antara dia sebagai dunia usaha atau usaha kecil di bidang fashion, kerajinan, kuliner, ini kita kelompokkan bisa saling mendukung satu sama lain. Dan ketika ini menjadi satu wadah yang legal formal di dalam koperasi contohnya, dia sudah punya tanggung jawab moral secara ikhlas kepada lembaganya, kepada dirinya, dan apabila ada kelemahan dia akan berusaha mengurangi setiap kelemahan dan diminimalkan. Dan ketika ada kelebihan yang sama menjadi kelebihan yang lain. Satu lagi yang kita lihat, ketika ada satu pengunjung ke satu objek wisata di Tomok contohnya, jangan ada sebagai pelaku-pelaku ataupun yang mereka yang menjual souvenir itu, kita jalan dari bawah. Contohnya kita menawar satu aksesoris ini. Ketika si pengunjung tidak senang dia melihat aksesoris ataupun fashion,
Ya udah silakan. Kalau tidak suka nggak usah. Ya, jangan dia merendahkan yang lain. Kalau itu kesalahan begini ya sikapnya tuh, itu perilaku. Iya. Ini memang harus menjadi tanggung jawab semua. Betul. Itulah tadi perilaku yang hedonis dan pragmatis tadi. Karena dia berpikir sesaat, tidak berpikir artinya bagaimana dampak daripada sikap perilakunya itu. Iya. Di sini juga Pak perlu peran yang lain, peran pemerintah, menyadarkan mereka. Dan memang di sini perlu pendampingan menurut saya. Saya berpikir ke depan untuk di destinasi-destinasi yang menjadi objek seperti itu, kita harus buat pendampingan yang dibuat secara profesional dan diformalkan dia. Mereka menjadi itu salah satu profesi dia. Dan jadi ada hasil yang diambilnya di sana. Ada impact yang bisa diambilnya di sana. Ketika itu dibuat, dia juga beruntung. Dan si penjual ini juga ada keuntungan, ada nilai lebihnya gitulah. Jadi harus ada sinergi. Saya selalu bicara sinergitas. Tak ada siapapun itu yang bisa jalan tanpa dukungan pihak lain. Gitu. Jangan merasa hebat. Nggak ada yang hebat. Simbiosis ada. Butuh ya kan. Ketika dia beruntung hari ini, besok dia harus yakin dia beruntung. Ya, saya nggak melihat di kawasan Danau Toba itu ada, kalau misalnya turunlah kelompok-kelompok pariwisata, masyarakat yang berwisata ke sana, ada guide khusus gitu yang ditempatkan untuk mendampingi mereka mulai dari Parapat sampai ke daerah-daerah tujuan wisata. Jadi bukan di kawasan tersebut, tapi ada yang memandu. Dia harus bisa menceritakan masalah bagaimana cerita sejarah tentang Danau Toba, bagaimana harapan-harapan yang diinginkannya. Ini harus dikomunikasi, ini harus disampaikan kepada masyarakat pendatang. Nah, jadi ini juga satu tantangan ke depan barangkali di kawasan objek wisata Danau Toba. Artinya setiap mereka yang menjadi apakah namanya sebagai guide ataukah sebagai informan tourism, dia harus tidak hanya belajar tentang destinasi lokasinya itu, dia harus tahu yang lain dan begitu sebaliknya, sehingga bisa melakukan promosi terhadap yang lain. Itu yang menjadi sebagai agent of pariwisata yang lebih profesional gitu. Jadi kan dia harus bisa memahami, contohnya ketika ini gini Pak. Ketika ada kelompok turisme ini, kelompok apakah dari luar negeri atau dari luar Sumatera Utara, katakan dari Sumatera Utara ini, ada yang bawa dari Medan ini komunitas pensiunan ke sana, setelah dipromosikan, setelah dibawa ke sana, tentunya dia siapa yang membawa ini harus tahu dulu. Jangan beda sejarah dan cerita yang kemarin dengan hari ini. Betul. Itu dia. Jadi kan sekarang ini yang penting. Menurut saya di sini yang penting peran pemerintah, peran daripada dunia usaha, peran daripada traveling, bagaimana supaya ini yang walaupun mereka sudah tahu, tapi harus ada semacam kebersamaan di dalam membuat satu pemahaman tentang satu destinasi tertentu. Apalagi ini Pak telah menjadi anggota UNESCO Global Global. Jadi kan ini kan cukup berpeluang sekali untuk membawakan kita kepada apa Danau Toba ini. Dan Danau Toba ini menurut saya sebagai salah satu menjadi satu inti pembangunan pariwisata Sumatera Utara yang pasti berpengaruh kepada 33 kabupaten lainnya. Itu ketika dia di Danau Toba yang di Danau Toba ini juga bisa menginformasikan ketika ditanya pengunjung yang belum pernah di mana Sibolga, di mana Langkat, Bohorong, di mana Nias, di mana Tanjung Balai, bisa menginformasikan bagaimana situasi Sumatera Utara secara umum. Di mana Barus, di Barus, ketika segala macam, dan dia bisa memfasilitasi sesuai dengan selera pasar pariwisata gitu. Itu dia. Jadi kan keinginan itu akan lebih memungkinkan ke tempat lain dan memperpanjang lama tinggal ketika itu ada. Jadi kalau kita lihat, kalaulah itu bisa diterapkan nantinya di program kedepannya dalam menata pariwisata di Sumatera Utara, saya melihat, dan itu tadi perlu Pak Ranggang, saya melihat bahwa perlu informasi-informasi. Jadi semua pengunjung itu tidak hanya sekedar tahu ada 7 kabupaten di
seputaran Samosir dan Danau Toba saja, tapi bagaimana potensi Sumatera Utara yang lainnya bisa dikondisikan, diinfokan kepada masyarakat pendatang, sehingga masyarakat tahu bahwa mungkin Danau Toba itu adalah kawasan masyarakat Batak. Kalau mau lihat di masyarakat Melayunya di kawasan ini, itu harus ada informasi. Nah, itu peran daripada pemerintah provinsi kalau menurut saya. Gimana? Iya, setuju. Saya sangat setuju dengan konsep itu. Saya berpikir begini. Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kabupaten kota yang sungguh sangat luas dan potensial dan memiliki karakteristik budaya yang luar biasa. Ada Melayu di Batak, ada Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, dan kita tidak membicarakan itu, tapi ada Nias, ada Sibolga, Kapten, ada Mandailing, ada Papak dan sebagainya. Jadi ketika ini bisa dikolaborasikan dengan tepat dan jelas, saya kira kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar itu. Jadi kan bagaimana ke depan kita harus berpikir kolektif, kolegial di destinasi ini. Ini yang menjadi potensi yang luar biasa. Saling mendukung ya. Iya. Jadi contohnya saya berpikir begini, ketika kita di Jakarta ataupun di provinsi lain, berbicara mengenai Sumatera Utara kan Medan, Danau Toba, kan itu menjadi satu intinya dulu. Tetapi ketika dia nyampe di sini ada cerita lain lagi. Nah, di cerita lain ini harus dikembangkan. Jadi cerita tentang Danau Toba harus tahu di Mandailing ini potensi luar biasa. Di Sumatera Utara ini ada 2 bandara internasional. Kuala Namu dan Silangit. Dan Silangit itu udah pernah Singapura Silangit udah pernah diresmikan itu Pak. Tapi karena penumpangnya karena faktor yang tadi menurun nggak sesuai. Dulu kan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. Saya melihat sudah ada agen-agen wisata yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan telah melakukan satu promosi yang luar biasa. Cuma keberlanjutannya seperti apa? Satu itu internasional. Yang domestik ada Nias, ada Sibolga, Pinang Sori, ada yang di Kapsel sana namanya Ait Godang, dan ada lagi bandara khusus wisata yang di Sibisa, khusus untuk pesawat charter nanti. Ini menjadi itulah di kawasan Kaldera Geopark yang pernah dikunjungi oleh Pak Jokowi. Jadi ini luar biasa. Ketika dari Jakarta ataupun di Kalimantan dia ke ini, karena bisa dipromosikan yang lain begitu. Luar biasa. Jadi kan dari aspek aksesibilitasnya sudah memenuhi. Tinggal pembenahan ini Pak. Tinggal pembenahan ini. Kemudian kalau kesiapan kabupaten yang ada di seputar Danau Toba, kalau menurut Pak Sitanggang gimana? Pemerintah kabupaten-kabupatennya memang supporting atau memang hanya menunggu? Menurut saya pada umumnya mereka mensupport, tapi kan keterbatasan dari segi penganggaran, APBD sangat terbatas. Dan di sini saya kira peran daripada seperti ini dari delegasi, dari dunia usaha, dan yang segala yang berkaitan dengan aspek kepariwisataan, di situ yang harus kita dorong sebenarnya. Kalau pemerintah daerah tentunya kan selalu menyampaikan sesuai dengan kapasitas kemampuan daerah, kan begitu. Tapi kita jangan hanya melihat di situ. Pemerintah daerah, saya juga melihat sekarang calon-calon pemerintah daerah di kawasan Toba itu, saya sebagai yang mengamati sering, apakah di Simalungun, Samosir, Karo, Kumbang Hasundutan, Karo yang mobil kayak ini. Artinya calon-calon pemerintahnya ke depannya harus membuat ini sebagai satu inti ke depan dan bisa melihat potensi daerah lain yang bisa membuat dia maju. Jangan hanya dia berdiri sendiri. Jadi jangan hanya ego sektor daripada kedaerahan Pak. Sama itu bisa maju karena Simalungun, Parapat, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kan ada semacam paket-paket itu nanti yang saling bisa keterkaitan begitu. Kemudian bahwa di daerah tujuan wisata itu banyak tumbuh objek wisata alam di lahan pribadi. Bagaimana aturan dan regulasinya
kemudian bagaimana pembinaannya, dan bagaimana retribusi promosi. Mohon tanggapan. Sebenarnya di pemerintah itu ada namanya diregulasi rencana induk pengembangan pariwisata tingkat nasional yang menjadi acuan terus dikembangkan dengan Riparprop, rencana induk pengembangan pariwisata provinsi. Terus ada Riparkap, rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten. Ini juga dunia usaha harus tahu. Sehingga pemerintah juga kan tidak hanya ini sudah ada, tetapi bagaimana pengejawatannya di tingkat di tingkat basic, di tingkat yang pelaku-pelaku di bawah ini, hotel, restoran harus tahu itu. Jadi dengan dasar ini menjadi satu rencana induk, apakah di bidang pariwisata, apakah di bidang budaya, ini menjadi satu acuan. Kemudian makanya kan kenapa muncul contohnya satu destinasi oleh semisal inovasi masyarakat setempat. Iya, saya kira di sini peran pemerintah sebagai fasilitasi, motivasi. Ketika di situ tidak layak sebagai objek wisata, jangan buat di situ. Contohnya di Simarjalunjung, itu yang saya lihat. Di situ ada memang yang layak ketika dia memang sudah banyak pengunjungnya. Peran pemerintah harus melihat dari aspek penelitiannya, apakah itu nyaman. Jangan karena sesuatu hal nanti jadi kecelakaan, masalah kemudian hari. Di tempat lain juga seperti itu. Jadi itu harus melihat aspek rencana induk pengembangan kepariwisataan di Sumatera Utara begitu. Itu harus diatur, itu menjadi dasar regulasi. Siapapun harus patuh ke situ. Karena banyak juga masyarakat itu kecewa juga ketika di lapangan mereka masuk ke kawasan pariwisata sudah dikutip retribusi, ketika masuk ke tempat kawasan pariwisata lagi, akhirnya mengecewakan loh. Kami sudah bayar di sana kok di sini bayar lagi. Nah ini menjadi perlunya satu sikap tegas daripada pemerintah lah menurut saya. Iya, saya kira pun demikian. Artinya begini, menurut saya tidak hanya pemerintah. Termasuk juga dunia usaha, pelaku-pelaku wisata di situ. Jangan lagi contohnya jangan terlalu banyak, apalagi dengan adanya undang-undang Omnibus Law sekarang ini. Jadi jangan terlalu banyak lagi yang dihadapi oleh pengunjung. Ketika dia sudah membayar di satu ini apa saja ini, dia sudah harus tahu. Makanya kan saya kira Kementerian Pariwisata pun telah membuat deregulasi dan debirokratisasi tentang ini. Jadi itu memang semua ada di paket-paket tadi. Jadi kan siapa yang menjadi agen-agen travel tadi, dia sudah harus tahu. Sehingga si pengunjung ketika datang ke satu lokasi destinasi, dia bisa merencanakan uangnya berapa mau dibawa, seperti itu. Jadi jangan lagi muncul ini segala macam, lain lagi parkir, lain lagi kalau ada uang preman lokal setempat, sehingga muncul ada high cost, uang biaya tambahan. Jadi itu sangat merugikan, Di sini sebenarnya, artinya kan kita kan agak jengkel juga ini kadang-kadang. Saya melihat tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga. Masyarakat juga harus memang ini menjadi suatu tanggung jawab besar. Kemajuan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat begitu. Kemudian peran pemerintah sebagai regulator suksesnya sebagai daerah tujuan wisata Danau Toba yang kompetitif, apa pemikiran langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara menurut pandangan daripada Pak Sitanggang? Pertama, yang perlu langkah-langkah yang pertama perampungan master plan pariwisata di Sumatera Utara. Jadi pengembangan pariwisata ini seperti apa dia? Tetapi master plan ini juga Pak harus memang berbasis culture gitu, berbasis budaya, berbasis sejarah. Karena di sini banyak, di Langkat ada, di Pantai Timur banyak, di arah Tapanuli bagian selatan ada, di kawasan Kapten ada, di Danau Toba udah pasti. Jadi ini harus ada satu master plan Sumatera Utara di dalam pembangunan pariwisata, dan ini dibuat dalam satu regulasi. Kemudian begitu juga di Sumatera Utara ini kan kalau secara nasional kan telah ada pokok-pokok pikiran kemajuan kebudayaan daerah, dan di masing-masing provinsi dan kabupaten ini ada. Ini harus terkolaborasi dengan
materi kepariwisataan. Betul. Karena orang, contohnya kita ke Bali, contohnya kan di sana sudah banyak kalender wisata yang berbasis kepada kalender, berbasis kepada history. Kan di Sumatera Utara banyak, di Barus ada. Tapi itu tidak terpublikasi ya kan, dan tidak terencana dengan matang sepertinya kalau Sumatera Utara. Saya tidak bisa saja demikian, tapi tidak seperti itu. Di situ kesungguhan itu, menurut saya, ini yang penting kita eksplor kepada dunia usaha pariwisata, sehingga mereka tahu ini. Tetapi dunia usaha pariwisata juga jangan terlalu egois sekali begitu. Jangan terlalu apa kali seperti itu. Benar. Oke, sahabat delegasi dimanapun Anda berada, cukup menarik sebenarnya pembicaraan kita dengan Pak Unggul Skanggang. Beliau putra daerah Samosir, namun beliau sangat concern dalam memperhatikan dunia kepariwisataan di Sumatera Utara. Mungkin ada yang bisa disampaikan sebagai closing statement daripada pandangan Pak Unggul Skanggang terkait dengan dunia kepariwisataan di Sumatera Utara pada umumnya. Ya, baik. Yang pertama, membangun kepariwisataan di Sumatera Utara, menurut saya harus menuju kepariwisataan yang berkelanjutan, sustainability tourism gitu. Jangan hanya sebentar saja. Jadi yang pertama. Kemudian pengembangan pariwisata harus berbasis kepada culture dengan event-event lokal. Apakah event lokal menjadi event internasional? Kemudian yang ketiga, perlu perbaikan SDM kepariwisataan, apakah di tingkat pelaku maupun di jajaran stakeholder kepariwisataan, apakah dinas pariwisatanya, apakah pelaku wisatanya, termasuk menjadi mitra-mitra kepariwisataan. Itu yang keempat, yang sangat penting adalah pembenahan infrastruktur kepariwisataan, yang saya bilang dari aksesibilitas tadi, apakah di sarana prasarana yang ada harus memang standar internasional. Kita jangan lagi berpikir abal-abal, itu nggak masanya lagi. Kalau kita mau bersaing, apalagi ini sudah menjadi anggota UNESCO Global Geopark. Ini tidak hanya pariwisata, bos. Termasuk pusat penelitian, termasuk pusat edukasi lainnya lah. Ini menjadi satu yang mendatangkan banyak orang ke depan, karena di sana beli kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Dan untuk itu sebagai satu kawasan letusan gunung berapi terbesar di dunia, super vulkan namanya. Jadi ini menjadi satu kekuatan kita di Sumatera Utara, menjadi satu peluang pembenahan kepariwisataan yang berbasis kepada culture. Dan demikian juga dengan adanya banyak biodiversity, banyaknya tumbuh-tumbuhan yang tidak dimiliki oleh, contohnya andaliman, ya kan? Andaliman contohnya bagaimana khasiat andaliman dan semacam kopi andaliman bisa, yang hamburger andaliman kita buat. Jadi ini menjadi branding dia. Nah, daya tarik. Jangan kita samakan lagi, tetapi nama-namanya juga yang terakhir, kita harus membuat khas lokal. Nama lokal. Kita jangan lupa diri, sehingga karakter kita gitu. Termasuk juga di daerah lain, di Nias juga seperti ini. Nias juga luar biasa. Kawasan Tapanuli Bagian Selatan luar biasa, di Langkat luar biasa, di Medan ini juga harus dikembangkan ini. Nah, ini menjadi satu center untuk pengembangan kawasan Tapanuli. Demikian mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Kami sudah bincang-bincang santai, sangat menarik. Waktu yang tersita itu sangat sempit, namun kami yakin bahwa apa yang kita bicara ini banyak manfaatnya dapat diaplikasikan oleh masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Merdeka, salam kebajikan.